Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini kita akan membahas sedikit tentang Makam Siti Hinggil. Makam Siti Hinggil ini berada di Kacanger, Kecamatan Andon, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Di Makam Siti Hinggil ini juga terdapat masjid, yaitu Masjid Mukorobin. Pintu masuk Makam Siti Hinggil berada di depan masjid, dan ini tata tertib pelaksanaan pemakaman di Makam Siti Hinggil. Untuk tempat, jika ingin ke sini bisa cek Google Maps, cari saja Makam Siti Hinggil Kacangan. Sedikit cerita tentang kedatangan saya ke sini. Saya ke sini itu tidak direncanakan. Sebelumnya saya tidak tahu tempat ini, karena saya melewati tempat ini ketika saya ingin pergi ke Karanganyar untuk berlibur bersama keluarga. Saat melewati tempat ini, mata saya langsung tertuju ke kompleks makam ini yang berada di kanan jalan dari Boyolali. Saya kesini bersama satu teman saya sepulang dari Karanganyar. Pas sekali saat saya tiba di sini, waktu menunjukkan sholat asar akan segera tiba, dan saya menunaikan sholat asar di Masjid Mukorobin yang berada di Makam Siti Hinggil ini. Setelah menunaikan sholat asar, saya bertanya kepada bapak-bapak yang berada di depan masjid ini. Saya bertanya Makam Siti Hinggil itu yang mana, dan apakah ada terkaitan dengan Makam Siti Hinggil yang berada di Mojokerto. Dan jawaban beliau adalah, untuk terkaitnya dengan Makam Siti Hinggil di Mojokerto tidak tahu, tetapi di Makam Siti Hinggil Kacangan ini, itu adalah kompleks makam yang di dalamnya terdapat banyak makam guru atau kiai-kiai yang memiliki banyak murid. Kenapa saya bilang, apakah di sini berkaitan dengan Makam Siti Hinggil di Mojokerto? Karena di Mojokerto juga terdapat Makam Siti Hinggil yang tepatnya berada di Dusun Kedungwulan, Desa Begidon, Kecamatan Trowulan. Lebih tepatnya situs Siti Hinggil atau Makam Siti Hinggil dalam pembahasan sejarah bukanlah makam dalam pengertian tradisional, tetapi lebih merupakan sebuah situs dengan bangunan petirtaan. Nama Siti Hinggil dalam bahasa Jawa berarti tanah tinggi. Kalian bisa mengacu pada letak geografis atau status sosial. Makam ini diperkirakan berasal dari era Majapahit, meskipun tanggal pastinya masih diperdebatkan. Juru kunci situs Siti Hinggil, Sukirno, menuturkan keberadaan situs Siti Hinggil bukan merupakan tempat persemayanan terakhir Raja Majapahit pertama Raden Wijaya. Di tempat ini hanya disemayamkan sebagian dari abu jenazah Raden Wijaya. Situs Siti Hinggil merupakan petilasan Raden Wijaya yang bergelar Kertaraja Sajawawardhana atau Brawijaya I yang menjadi tonggak awal lahirnya Majapahit di tahun 1293 meter. Sumber dari Inews Mojokerto. Kembali lagi ke Makam Siti Hinggil Kacangan. Bapak-bapak yang saya tanyai di masjid memberitahu nama satu kiai yang sering dikunjungi, tetapi saya tidak menemukan makam itu, karena kebanyakan di makam sini tidak ada nama di nisannya, dan banyak yang sudah aus atau hilang. Nama kiai tersebut adalah Kiai Haji Kulyube. Menurut info yang saya cari-cari lewat media sosial ini, adalah makam beliau, tetapi tidak tahu pasti yang sebelah mana. Foto saya dapatkan dari Facebook Pondok Pesantren Nurul Kodim. Sebelumnya saya sudah bertanya di mana letak makam beliau, tetapi karena tidak ada namanya saya hanya melewati makam beliau, dan setelah saya cari tahu, hati saya mengatakan, ya Allah, ternyata itu makamnya. Di sini saya berkeliling melihat makam-makam yang berada di kompleks makam ini. Setelah saya berkeliling mencari-cari makam Kiai Haji Kulyube, selanjutnya mata saya tersorot ke makam yang berbeda, makam yang terletak di dalam ruang di tengah-tengah kompleks makam ini, dan selanjutnya saya bergegas mengunjungi makam yang berada di tengah pemakaman itu. Di sekeliling makam itu, terdapat makam-makam yang berada di samping-samping dan dipagari. Sepertinya itu dalam makam-makam keluarga. Setelah saya melihat makam di sekelilingnya, saya masuk ke dalam makam yang saya tuju. Di tempat ini pemakamannya sudah padat, tetapi tidak hanya di sini, di samping pemakaman ini juga terdapat makam lagi. Kalau di sini kompleks A, di sampingnya masih ada kompleks B.
Masya Allah. Ternyata terdapat jerat kain atau nisan berbahan kayu era Diponegoro tahun 1830-an ke atas, Pakubuwono dengan langgan tembayan. Dan untuk perempuan dan laki-laki terapat itu bedanya. Selanjutnya saya menuju makam, yang juga membuat mata saya tertuju langsung ke tempat itu, karena dari pinggir jalan, sudah terlihat, dan makam ini sendiri. Sungguh indah bukan? Makam dikelilingi kolam ikan dan pepohonan yang rindang, membuat nyaman bagi peziarah untuk berkunjung. Saya pun di sini nyaman, karena hawa atau suasana di sini sejuk. Yang berada di makam ini adalah Syekh Kyai Haji Suratmo Muhammad Idris bin Amir Hasan. Beliau adalah salah satu tokoh thorikah dan pejuang dari Andong, Boyolali, Mbah Idris Kyai Haji Suratmo, atau yang lebih dikenal dengan Mbah Muhammad Idris Kacangan, lahir pada 1 April tahun 1913 Masehi. Beliau merupakan putra dari pasangan Kyai Haji Amir Hasan Yogyakarta dan Aisyah binti Kyai Haji Idris Boyolali. Mbah Muhammad Idris Kacangan memulai pendidikannya dengan belajar di Manbol Ulum Slompretan sampai tamat kelas 11 dengan nilai yang sangat memuaskan. Selain itu beliau juga pernah belajar di beberapa pondok pesantren, di antaranya Pondok Pesantren Jamsarin, Solo di bawah asuhan Kyai Haji Idris, Pondok Pesantren Termas Pacitan, Pondok Pesantren Bangkalan Madura, Pondok Pesantren Kaliwungu Kendal, dan pernah mengikuti majelis talim di bawah asuhan Habib Muhsin bin Abdullah, Solo untuk mempelajari hadits Bukhari Muslim. Selain itu beliau juga telah terbiasa dengan riyadhah seperti puasa sunnah, salat lail, dan tahan tidak tidur di malam hari. Beliau juga menekuni olahraga seni pencak silat dan bergabung dalam Pendekar Solo. Tidak ketinggalan beliau juga mendalami ilmu tasawuf. Maka, dengan tempaan-tempaan tersebut, terbentuklah sosok pribadi Mbah Muhammad Idris Kacangan, menjadi ulama khas yang berwawasan luas, menghabiskan hidupnya untuk mencari ridho Allah Subhanahu Ta'ala. Sejak muda sangat senang bergaul dengan siapapun tanpa mengenal status sosial maupun agama dan golongan. Mbah Idris termasuk pejuang 45. Pada saat pertempuran menghadapi pasukan penjajah Belanda di Meranggen, beliau bergabung dalam barisan Hizbullah.
Dalam memerangi faham komunisme pun, Mbah Idris adalah tokoh sentral ulama terdepan di kawasan MMC. Dalam berdakwah dilakukan dengan bahasa yang lugas dan mudah dipahami, contoh pengalaman syariat agama dilaksanakan secara sederhana, tidak selalu harus memaparkan dalil-dalil, namun mengutamakan tata krama dan akhlakul karamah. Sumber dari halaman 7.com. Ini adalah makam pemilik tanah yang ditempati oleh makam Mbah Idris.